Bali, sebuah permata tropis di Indonesia. Dikenal sebagai Pulau Dewata, Bali menggoda dengan pantainya yang memikat, sawah yang menghijau, dan gunung-gunung yang menjulang. Namun, keindahan Bali tidak hanya terletak pada panorama alamnya, tetapi juga dalam kekayaan budaya yang mempesona. Dari upacara keagamaan yang megah, hingga seni tari yang mampu memberikan pengalaman budaya yang mendalam. Salah satunya, Ogo-ogo. Ogo-ogo adalah cerminan dari warisan budaya yang hidup dan berkembang di Bali. Dalam sejarahnya, Ogo-ogo berawal dari budaya agraris yang diserap menjadi pelengkap setiap upacara-upacara besar dalam agama Hindu. Sebenarnya ogoh-ogoh ini adalah perkembangan dari budaya Sumba, yaitu budaya agraris. Ini adalah aktivitas para petani ketika berhasil atau dengan baik mendapatkan hasil di persawahan. Nah, dari perkembangan ini dicoba atau ada faktor, ada suatu usaha untuk mempublikasikan tradisi petakut ini, yaitu untuk penangkal hama, penangkal mara bahaya. Makanya setiap upacara besar dalam agama Hindu ketika membuat pemujaan Rare Angon, ya, yang mana Rare Angon itu adalah simbolisasi, Rare itu adalah pikiran, Angon itu pengembaraan. Yaitu pikiran yang selalu mengembara. Jelas akan ada yang harus memonitor. Nah, ini adalah orang-orangan itu. Makanya dibuatlah dalam manuskrip Siwogama dan juga Sunarigama. Di sana setiap ada upacara besar akan membuat suatu pemujaan terhadap Rare Angon yang dilengkapi dengan ogoh-ogoh. Apakah ogoh-ogoh ini ada kaitannya dengan ritual upacara Nyepi? Sebenarnya pada prinsipnya tidak ada. Karena itu adalah merupakan budaya baru. Di tahun 83 diresmikan di tahun 90 pada saat Pesta Kesenian Bali yang ke-12. Ya, di tahun 83 di era zamannya Presiden Soeharto disahkan, ditarikan di tahun 90 di Pesta Kesenian Bali yang ke-12. Di sanalah budaya baru, budaya ogoh-ogoh itu diperkenalkan oleh masyarakat yang ada di Bali khususnya Ki. Itu ogoh-ogoh itu sendiri. Nah, ogoh-ogoh yang berkembang sekarang ini adalah disesuaikan dengan keadaan. Dengan kalau dia memang saat menyambut Tahun Baru Saka, dia akan difungsikan sebagai salah satu visualisasi dari Buddha, atau Buddha itu unsur. Nah, mungkin sering juga diidentikan dengan Buddha Kala. Karena ini ada konsep monodualistis yang tidak bisa dipisahkan. Buddha adalah unsur, Kala itu adalah rohnya. Makanya fisikal dan fisiknya, fisik dan fisikisnya tidak bisa dipisahkan. Makanya disebut Buddha Kala, unsur dan roh ini menjadi satu kesatuan. Ogoh-ogoh itu sebenarnya adalah ogah-ogah. Namun sekarang beralih fungsi sebagai salah satu nilai kreativitas karya patung. Ya, sehingga diam diberikan sebuah penilaian. Kalau dia diam itu merupakan karya patung. Tapi kalau dia ditarikan secara bersama-sama dia merupakan ogah-ogah, ogoh-ogoh. Dan sekarang pun dikolaborasi dengan teknologi zaman, yaitu ada ogoh-ogoh robotik, mesin masuk di sini. Ya, sebagai salah satu kreativitas tambahan. Nah, apa nilai fungsi dan makna dalam ogoh-ogoh punika? Itu merupakan nilai satyam siwam sundaram, nilai sebuah kebersamaan, nilai estetika sanening kelangon. Di mana ketika orang membuat ogoh-ogoh, pasti dasarnya adalah seni, senang.
Ketika orang senang, orang berkumpul, menonton, sehingga ada nilai makna tontonan dan tuntunan. Sebuah nilai edukasi yang meliterasi masyarakat untuk mengerti nilai filosofi makna daripada ogoh-ogoh. Makna daripada ogoh-ogoh pun ini adalah nilai kebersamaan, nilai persatuan. Ya, dimana kita sebagai generasi muda, sebagai masyarakat Indo diharap untuk supaya bisa bersatu. Sehingga ogoh-ogoh ini diusung mempergunakan sanan. Sanan ini sebagai salah satu pondasi. Ketika sesuatu hal yang berat, ya kita bisa usung secara bersama, kita ogoh secara bersama-sama, itu akan menjadi beban pikulnya sangat ringan. Penyalahan api obor oleh Wali Kota Denpasar, Wakil Wali Kota Denpasar, sebagai tanda dibukanya Kesanga Festival kedua dan Pawai Ogoh-ogoh tahun 2024. Berdasarkan laporan rancangan kerja rencana akhir Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, yaitu pelestarian kesenian tradisional, pemerintah memberikan penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan. Melalui berbagai kegiatan, salah satunya Kesanga Festival. Festival ini diadakan sebagai bentuk apresiasi terhadap antusiasme dan kreativitas para seniman dari berbagai kelompok pemuda Banjar di Kota Denpasar. Tujuan dari kegiatan ini tidak hanya bermanfaat bagi para peserta atau masyarakat Bali, tetapi juga halayak umum, baik lokal maupun internasional. Sehingga nantinya dapat menjadi sebuah pengetahuan baru bahwa ogoh-ogoh bukan hanya sekedar patung atau benda mati, melainkan bentuk nyata dari kreativitas budaya masyarakat Bali yang penuh akan makna dan juga arti. Banjar Tegal Agung adalah salah satu Banjar yang turut serta dalam perayaan ogoh-ogoh di setiap tahunnya. Pemuda ini adalah bentuk organisasi tradisional yang ada di Bali. Jadi organisasi ini juga sebagai wadah dalam menampung bakat-bakat dari pemuda dan pemudi di Banjar. Jadi bakat seperti seni musik, seni tari, dan seni ogoh-ogoh juga ada. Melalui tema yang diangkat yaitu Tumbal Rare, berhasil membawa Banjar Tegal Agung meraih juara pada Kesanga Festival 2023. Di Tegal Agung memang belum pernah untuk pawai di Puputan, jadi target kita sih awalnya memang biar jadi ogoh-ogohnya kalau memang nggak lolos ya cukup di lomba di desa saja gitu. Dan ternyata saat sudah jadi penilaian kita masuk nominasi dan tampillah di Puputan. Tahun lalu memang suatu yang sangat berharga bagi kita meraih juara 1 dan memang nama Banjar naik saat itu sampai sekarang pun masih. Pada 2024, Banjar Tegal Agung kembali berpartisipasi dalam perayaan ogoh-ogoh dengan tema yang berbeda. Dalam pembuatan ogoh-ogoh ini sudah kita mulai dari tahun lalu, yaitu tanggal 15 November dan rampung sampai tanggal 17 Februari. Jadi kurang lebih sudah 3 bulan kita mengerjakan ogoh-ogoh di tahun ini yang berjudul Duh Ratnayu. Jadi Duh Ratnayu niki temanya tema sosial yang mengkhususkan ke moralitas dan etika. Jadi Duh Ratnayu ini adalah sebuah tembang yang memang sudah ada. Jadi tembang itu adalah tembang yang mendambakan seorang wanita. Di mana inspirasi dari tema itu datang ketika banyaknya fenomena terjadi di Bali khususnya tentang pelecehan seksual terhadap seorang wanita atau anggapan rendah dari derajat seorang wanita. Maka kami ingin membuatkan sebuah karya visual tentang cerita tersebut, tentang fenomena tersebut agar bisa menjadi kritik sosial terhadap masyarakat agar tidak beranggapan rendah terhadap seorang wanita.
Observasi cerita menjadi tonggak awal dalam proses pembuatan ogoh-ogoh. Pemilihan karakter yang akan dijadikan ogoh-ogoh tidak sembarangan. Setiap tokoh dipilih dengan pertimbangan yang matang, mewakili nilai dan pesan yang ingin disampaikan. Setelah melakukan suatu eksplorasi cerita, jadi kami mulai membayangkan bentuk visualnya. Jadi pemilihan tokoh di sini pun akan diperhitungkan. Dan mulailah kami untuk mencari seniman-seniman atau budayawan-budayawan untuk kami bertukar pikiran. Jadi kami akan di sana untuk menceritakan cerita kami, lalu bertanya di sana, apakah cocok begini, apakah etikanya sudah cocok, apakah ada yang kita harus benahi. Terdapat 5 tokoh dalam ogoh-ogoh yang dibuat oleh Banjar Tegal Agung. Tokoh perempuan yang menjadi karakter utama digambarkan sebagai gadis Bali yang sangat cantik. Memiliki kulit kuning langsat, lengkap dengan berbagai aksesoris khas Bali. Tokoh lainnya dalam tema Duhratnayu juga diambil dari berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari kasta tertinggi yaitu seorang raja, seorang penyair atau juru dalang, anak-anak, hingga kasta terendah yang digambarkan sebagai pemabuk atau penjudi. Untuk material yang digunakan pada Duhratnayu ini, kami di Banjar Tegal Agung tentunya ingin memperkuat kembali akar tradisi leluhur. Jadi kami menggunakan kayu sebagai pondasi awal dan bambu. Tentunya untuk di Bali sudah banyak yang mulai menggunakan besi untuk pondasi awal pembuatan ogoh-ogoh. Kami bukannya tidak menerima hal tersebut, tapi kami ingin tetap kuat atau memegang teguh eksistensi dari leluhur itu menggunakan kayu dan bambu sebagai pondasi. Apa yang harus dilakukan oleh generasi muda saat ini? Kita satu harus bisa menjaga warisan budaya itu, warisan yang adiluhung itu sesuai dengan tupoksinya yang memiliki arti makna Satyam Siwam Sundaram. Kita boleh melakukan sebuah inovasi, berkreasi dalam sebuah kreativitas budaya itu sendiri, namun jangan sampai menghilangkan esensi daripada budaya itu sendiri. Nah, oleh karena itu, budaya ogoh-ogoh yang dimiliki oleh masyarakat Inuh yang ada di Bali perlu dijaga, perlu dilestarikan agar kebertahanan dan keberlanjutan daripada budaya ogoh-ogoh itu bisa tetap bersinergi, bisa tetap lestari, dan bisa menghasilkan sesuatu hal, produk yang bisa dijadikan salah satu wisata budaya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Sunyastari. Saya sebagai Kabid Tradisi dan Warisan Budaya. Di sini saya mewakili Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dalam mengapresiasi dedikasi kreativitas anak-anak seketruni trune-truni Pasikian Iwane Kota Denpasar dalam pembuatan ogoh-ogoh di Kota Denpasar. Semoga pesan dan kesan dalam video ini bisa menambah dan inspirasi kita semua. Om Santi 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 Om.